wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Saya Umi Azharwati. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Sumberjo, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Saya mahasiswa UINSA Surabaya, mahasiswa PPG dengan program studi Pendidikan Agama Islam. NIM saya 062680824934. Saya akan melaksanakan ujian kinerja yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Sumberjo hari ini, Kamis, tanggal 30 Januari 2025, kelas 7, dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan kompetensi awal Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Berikut ini video pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, hari ini sebelum kita belajar dengan materi berlanjut, kita bersihkan dulu kelas kita. Dilihat kanan kirinya, bawah bangkunya, apabila masih ada sampah segera dibersihkan, karena kebersihan bagian dari kesehatan, pangkal kesehatan bagian dari iman. Nah sekarang anak-anak, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Ananda Raffi. Siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, sekarang mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
dimulai, kita explain dulu supaya kita tidak ngantuk dan tidak suntuk, pembelajaran kita bisa kondusif. Explain dimulai. Sayonara, sayonara, sampai bunda lutut kaki, sayonara, sayonara, sampai bunda lutut kaki, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Nah, bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kali ini Ibu akan absensi dulu. Siapa di antara kalian yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Berarti hari ini nihil. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Sebelum dilanjutkan materi, kita membaca dulu Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Al-Quran ini Quran surat An-Nisa ayat 59 dibaca beserta artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sebagai kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Saya Bu. Ya, Amanda Meme akan menjawab. Manfaat Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Al-Quran menjadi pedoman hidup.
2. Al-Quran menjadi sumber rujukan hukum yang utama. 3. Al-Quran menjadi sumber ajaran Islam. 4. Al-Quran menjadi petunjuk hidup manusia. 5. Al-Quran menjadi pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu. Sudah, Bu? Ya, terima kasih. Beri WOW untuk Ananda Meme. WOW. Wow. Isi kandungan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nisa Quran Surat An-Nahl ayat 64 berisi perintah dan larangan. Perintah untuk menjalani kebaikan atau peraturan dan dilarang melanggar peraturan. Dengan memahami ayat-ayat ini, kita bisa lebih baik dalam mempraktikkan ketaatan dan menjalani kehidupan sehari-hari. Sekarang tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menghubungkan materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup untuk umat Islam dengan ketaatan pada agama dan pemerintah serta semangat mendalami Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi pengalaman dari Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Sekarang banyak orang yang beribadah, orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri atau pemimpin kita. Akan tetapi masih banyak orang yang berbuat melanggar atau melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Allah, oleh uli amri atau pemimpin kita. Sekarang tugas anak-anak untuk menyelidiki dan mencari solusi berdasarkan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Nah, sekarang Ibu mau membuat kelompok kecil. Dari kelompok tersebut itu sejumlah 4 atau 5 siswa. Nah, sekarang kelompok sudah terbagi. Masing-masing kelompok membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 atau An-Nahl ayat 64. Coba masing-masing sekarang dibaca. Pilih salah satu. Kalau Quran Surat An-Nisa, dia dibaca Quran An-Nisa beserta artinya. Kalau pilih An-Nahl, silakan kalian membaca An-Nahl ayat 64. Sekarang masing-masing kelompok membaca semua dan artinya dibaca sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
kalian di antara kelompok itu bisa mencatat poin-poin pentingnya. Di antaranya adalah perintah, larangan, atau hikmah dari ayat tersebut yang telah kalian baca. Akan tetapi, Ibu akan menjelaskan tentang Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 atau An-Nahl ayat 64 di dalam PowerPoint. Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, yaitu mari kita bertafakur. Kalian tentunya sudah tahu bahwa Allah mengutus para nabi dan rasulnya. Mereka bertugas membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rasul terakhir. Islam sebagai agama yang dibawanya merupakan ajaran dan petunjuk paling lurus dan paling benar. Semua ajaran tersebut terdapat pada Al-Quran dan hadis. Kemudian, apa itu Al-Quran? Al-Quran secara bahasa berarti bacaan yang diambil dari kata qoro'a, berarti membaca. Al-Quran didefinisikan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran berbahasa Arab dan tertulis pada mushaf mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Sekarang, apa itu hadis? Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam juga harus percaya pada hadis sebagai sumber hukum Islam. Terdapat ragam kata yang hampir sama dengan hadis. Kata tersebut adalah sunnah, kabar, dan asar. Namun, keempat kata ini memiliki perbedaan sebagai berikut. Ragam kata yang hampir sama dengan hadis adalah: 1. Sunnah. Semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Kemudian yang kedua, hadis adalah perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Yang ketiga adalah kabar. Kabar adalah sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
Yang ketiga adalah kabar. Kabar sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selainnya. Kemudian yang keempat adalah asar. Asar adalah sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Selanjutnya adalah fungsi hadis. Secara garis besar, fungsi hadis adalah terdapat 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai berikut. 1. Bayan al-takrir. Bayan al-takrir disebut juga dengan bayan al-takkid dan bayan al-isbat. Bayan al-takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu bayan al-tafsir. Bayan al-tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat yang jumlahnya seperti ayat-ayat mujmal, umum atau global, mutlak dan tidak mempunyai batasan, dan am atau umum. Sehingga fungsi hadis ini adalah memberikan perincian, tafsir dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan tafsis atau penguasaan terhadap ayat-ayat yang masih umum. Selanjutnya bayan al-tasrih. Bayan al-tasrih adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Biasanya Al-Quran itu hanya menerangkan pokok-pokok saja. Contohnya zakat fitrah. Kemudian dilanjutkan tentang bayan al-nasr. Adalah secara bahasa berarti membatalkan, menghilangkan, memindahkan, dan mengubah, membuatkan ketentuan terdahulu demi ketentuan baru yang lebih maslahat. Selain definisi ini, kalian bisa mencari informasi tambahan mengenai definisi Al-Quran menurut ulama dan juga contoh fungsi hadis terhadap Al-Quran. Bisa di Google, bisa di YouTube, silahkan. Nah, silahkan mencari informasi. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Dari materi ini, dari kalian siapa yang bertanya? Ya, di antara kalian ada yang bertanya atau sudah paham? Sudah paham, Bu. Sudah paham. Sekarang tugas kalian membuat mind map dan didiskusikan di kelompok kalian tentang Quran surat An-Nisa ayat 59 atau An-Nahl ayat 64. Silakan buat mind map.
Nah, ini nanti memberi waktunya 2 menit. Anak-anak, sudah selesai atau belum? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, bisa presentasi ke depan. Untuk yang lain bisa menanyakan sambil mencatat apa yang terbaik untuk kalian. Siapa di antara kelompok mewakili ke depan kelompok berapa dulu? Kelompok 1 ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi tentang sejarah turun dan penulisan Al-Quran. Al-Quran, etimologi, terminologi. Hikmah Al-Quran diturunkan berangsur-angsur untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW, untuk menantang orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran, supaya mudah dihafal dan dipahami, supaya orang-orang mukmin antusias dalam menerima Al-Quran dan giat menghafalnya, mengiring kejadian-kejadian di masyarakat dan bertahap dalam menetapkan hukum. Penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW, masa sahabat. Pada masa Nabi Muhammad SAW, pengumpulan dalam konteks hafalan, pengumpulan dalam konteks penulisan. Pada masa sahabat, periode Abu Bakar As-Siddiq, Rabi Utsman bin Affan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri GOW untuk kelompok 1. Wow. Ya. Setelah kalian pelajari materi pembelajaran hari ini tentang Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ayat ini? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Iya, ada Ananda Silvi dari kelompok 2 akan diwakili oleh Ananda Silvi. Pelajaran penting yang kita ambil dari Quran surat An-Nisa ayat 59 adalah
Ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang perintah taat kepada Allah, Rasul, utusan Allah, dan pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Ayat tersebut menjelaskan tentang berpegang pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ayat tersebut menjelaskan tentang orang yang berpegang pada Al-Quran dan hadis lebih baik dan dampaknya juga lebih positif. Ya, beri WOW untuk kelompok 2. Wow. Nah, dari pembelajaran hari ini, Al-Quran dan hadis dapat menjadi panduan hidup yang kondusif dan relevan untuk menghadapi berbagai aspek kehidupan. Kali ini pembelajaran kita sudah selesai, tapi Ibu akan memberi PR untuk kalian minggu yang akan datang, menuliskan Quran surat An-Nisa ayat 59 beserta artinya dan An-Nahl ayat 64. Tapi setelah itu nanti kalian juga jangan lupa belajar bab yang selanjutnya tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Materi sudah kita pelajari. Mari materi ini kita tutup dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan kalian semua sampai rumah akan selamat, tidak ada aral satu apapun. Ibu minta maaf apabila ada salah kata untuk penyampaian pengajaran ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.